Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Unika Safira Damayanti dengan NPM 52117111009. Di sini saya bersama teman saya yaitu Iren Catherine dengan NPM 521171113 dan Lutfia Fadila Syaharani dengan NPM 521171115. Akan mendiskusikan mengenai sebuah isu viral yaitu kelangkaan minyak goreng tahun 2022 dengan keterkaitan teori-teori komunikasi massa. Kita mulai dari Mbak Lutfia. Bagaimana menurut pandangan Anda dengan berita viral tersebut yang mungkin sangat meresahkan di kalangan masyarakat termasuk para ibu-ibu? Yang saya rasakan dan yang saya lihat dari adanya kasus ini ialah masyarakat masih merasa kesulitan dalam memperoleh minyak goreng di pasaran karena harga dari minyak goreng sendiri pun masih berada di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita simak bersama, menurut pengakuan dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Bapak Roy Nicholas Mende, beliau mengatakan bahwa adanya kelangkaan minyak goreng di Indonesia ini terjadi karena terhambatnya pasokan dari distributor yang menyebabkan harga minyak goreng menjadi tinggi di pasaran. Dan yang membuat masalah ini semakin meresahkan masyarakat ialah pemerintah yang dianggap lambat memberikan respon dalam mengatasi permasalahan ini, terutama pada sisi tata kelola yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa minyak goreng adalah salah satu komoditas penting di Indonesia. Selain itu, minyak goreng juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan di Indonesia, dan yang terpenting adalah minyak goreng ialah salah satu bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagai salah satu masyarakat, saya berharap semoga masalah ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Baik, bagaimana menurut Mbak Lutfia mengenai keterkaitan dari isu tersebut dengan berdasarkan teori agenda setting? Menurut saya, keterkaitan isu kelangkaan minyak goreng dan teori agenda setting ialah seperti yang kita tahu bahwa teori agenda setting adalah teori pengaturan agenda yang secara garis besar mengatakan bahwa media adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur agenda masyarakat. Dan yang saya rasakan dengan adanya permasalahan ini berkaitan dengan teori agenda setting ialah media itu terus memberitakan mengenai kasus kelangkaan minyak goreng ini, baik di televisi, sosial media, surat kabar, maupun berita online. Jadi kita sebagai publik pun mau tidak mau akhirnya mengkonsumsi, akhirnya melihat, mendengar, dan membaca berita yang telah dikemas oleh media. Karena balik lagi, teori agenda setting ialah teori yang dimana media itu sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur agenda dari masyarakat, mengatur apa yang kita konsumsi sebagai publik, apa yang kita konsumsi sebagai masyarakat. Baik, terima kasih untuk Mbak Lutfia atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Lalu, menurut saya dari isu langkanya minyak goreng apabila dikaitkan dengan teori uses and gratification, yaitu dalam hal ini publik sekarang telah memiliki hak, kemampuan, dan kekuasaan untuk menentukan pilihan terhadap media berdasarkan pada ketertarikan, kebutuhan, dan kepuasan mereka sendiri. Saat ini, masyarakat dapat merespon sebuah berita maupun informasi, bahkan merequest kabar tertentu. Fenomena kelangkaan minyak goreng tersebut terus menjadi fokus dan perhatian publik. Kelangkaan minyak goreng adalah isu yang dibutuhkan oleh seseorang. Masyarakat berkomentar di beragam platform media, baik media arus utama, formal, maupun media sosial. Masyarakat membutuhkan berita tentang minyak goreng, bahkan cenderung menikmatinya. Baik, selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Mbak Iren, bagaimana menurut Anda keterkaitan isu tersebut berdasarkan teori ekologi media? Baik, jadi keterkaitan isu berdasarkan teori ekologi media. Sebelumnya kita tahu bahwa dalam teori ekologi media, salah satunya adalah media mempengaruhi kehidupan manusia di mana setiap cara masyarakat menilai sesuatu dipengaruhi oleh media. Kemudian contoh keterkaitan teori ekologi media dengan isu kelangkaan minyak goreng tersebut, yaitu media mempengaruhi perspektif manusia. Nah, dari pemberitaan yang diberikan oleh media, pastinya masyarakat memiliki asumsi masing-masing mengenai masalah tersebut.
Kemudian isu-isu yang berada di media mengenai kelangkaan minyak goreng tersebut memberikan pengaruh untuk masyarakat, yaitu masyarakat menjadi berpikir bahwa pemerintah tidak bisa mengantisipasi atau bahkan memberikan solusi untuk kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Oke, lalu bagaimana media menanggapi isu tersebut dan kira-kira apa dampak yang akan ditimbulkan? Baik, jadi menurut saya dalam menanggapi isu tersebut, media sering melebih-lebihkan sehingga menjadikan informasi simpang siur yang menimbulkan kebingungan publik. Kemudian dampak lainnya yaitu media mendapatkan keuntungan berupa banyaknya AdSense karena banyak yang mengakses pemberitaan tersebut. Sekarang dampak apa dari pemberitaan isu tersebut yang diberikan media kepada publik? Baik, jadi menurut saya dampak dari pemberitaan yang diberikan media kepada publik yaitu informasi yang diberikan oleh media dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Contoh dampak positifnya yaitu masyarakat menjadi update mengenai masalah apa yang sedang terjadi di Indonesia. Kemudian untuk dampak negatifnya yaitu media yang terlalu membesar-besarkan masalah ini sehingga masyarakat menjadi panik membeli dan takut akan kehabisan stok minyak goreng. Terima kasih Mbak Iren atas kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai isu kelangkaan minyak goreng ini dan keterkaitannya dengan media dan masyarakat adalah setiap terjadinya masalah di Indonesia, pasti media akan selalu ikut berperan di dalamnya. Dalam artian, medialah yang akan meliput, merekam, mengedit sedemikian rupa, lalu menyebarkannya kepada publik. Dalam 3 teori sebelumnya pun, media memang memiliki tempat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dilihat dari teori agenda setting, medialah yang berperan dalam mengatur apa yang akan harus kita konsumsi sebagai publik. Dari segi teori uses and gratification, media adalah tempat untuk kita memenuhi kebutuhan informasi. Dan dari segi teori ekologi media, menurut asumsinya, media berperan dalam memengaruhi kita untuk menanggapi dan merespon sesuatu. Oleh karena itu, apa yang diberitakan atau disiarkan oleh media akan memberi dampak terhadap publik, baik dampak positif maupun negatif, dampak secara pola pikir maupun secara tindakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.